dengan Pak Rudi Prasetyo ya Pak ya? Prasetya. SSM.com. Nanti akan kita simak bersama terkait materi juga tentang prakteknya nanti. Jadi ya. Langsung saja, setelah Pak Rudi Prasetyo untuk menyampaikan materi tentang menulis berita. Baik, beliau saya persilakan. Iya, baik. Terima kasih. Selamat siang Bapak-Ibu semuanya. Masih tetap semangat ya? Ya. Kita memasuki putaran kedua Bapak-Ibu ya untuk workshop. Kebetulan juga dibimbing atau dibina oleh spesialis jurnalistik. Bagaimana tidak spesialis? Mengatakan ekonomi ya, mengatakan ekonomi. Jadi SPMB-nya spesialis, jurnalistiknya juga spesialis. Spesialis bedah jurnalistik. Bapak Ibu, kita mulai ya. Menariknya begini Bapak Ibu ya. 3 jam pertemuan kita sampai jam 4 nanti itu bukan saya yang handle semua ya Bapak Ibu ya. Jadi nanti saya akan bicara 45 sampai 60 menit plus interaksinya. Kemudian selepas itu Bapak Ibu kerja mandiri ya, kerja mandiri. Kami beri waktu, saya beri waktu kurang lebih 60 menit untuk menghasilkan satu output, satu karya jurnalistik langsung fresh ya, langsung real time. Real time-nya apa? Langsung diketik hari ini juga ya, langsung diketik. Dan menariknya ya, saya kemarin sudah WA Ibu Nino ya, semoga Ibu Nino tidak lupa ya. Nanti akan dipilih Bapak Ibu, jadi dikompetisikan ya, dikompetisikan. Hasil karya Bapak Ibu nanti akan dipilih satu pemenang yang akan menjadi editor, satu pemenang yang akan menjadi editor. Dan nanti saya akan titip pesan pada Ibu Tika selaku Kepala Satuan Pendidikan. Pemenang tersebut ya Bapak Ibu itu menarik ya, pemenang tersebut menarik. Karena apa? Menariknya apa? Selama setahun ke depan pemenang pada kompetisi menulis hari ini itu setahun ke depan tugasnya cuma begini Bapak Ibu. Apa ini tugasnya? Kipas-kipas doang. Sungguh. Nanti saya sampaikan ke Bu Tika. Pemenang pada hari ini setahun ke depan tidak mendapat tugas cuma kipas-kipas. Tetapi nanti begini ya, ketika ada event sekolah, misalkan ada acara ya, saya tinggal begini, Bu Nino, mana tulisannya? Cuma gitu, nagih doang. Karena menjadi editor, swastunting. Jadi Ibu Nino menulis, kemudian editor mengedit, selesai edit, diperbaiki, swastunting, diberikan PIC-nya website siapa? Pak Dedi. Bu Lili Pak. Oh belum masuk. Belum masuk konten. Tim redaksi. Pak Dedi. Baru nanti bisa tayang ya. Itu Bapak Ibu ya. Jadi topik hari ini topik yang sangat penting. Kita mulai Bapak Ibu ya. Nah ini. Oke, saya awali dari ini. Nah ini. Pak Farid kelihatan dari belakang? Ya. Pak Farid, saya mau tanya Pak Farid. Ini kan website Bapak Ibu ya, betul ya? Ya. Website Bapak Ibu. SMA Hang Tuah 4, ya kan? Pak Farid, saya mau tanya. Iya. Enggak, masih tertutupi. Ini siapa Pak Farid? Amanda. Pak Mat ide. Pokoknya kalau ada wanita cantik itu Pak Farid Kerja sambil cari. Menurut Pak Farid cantik atau tidak? Pak Farid? Iya. Iya. Pak Farid, sekarang mau saya tanya Pak Farid. Pak Farid kalau ketemu wanita cantik pengen kenalan atau tidak? Iya. Iya. Iya iya. Semangat. Semangat iya iya tok. Pengen tahu nomor HP-nya ya, pengen interaksi dan seterusnya. Nah begitu juga nanti demikian Bapak Ibu. Bapak Ibu ini punya website. Ya, mau boleh. Harus sering dikunjungi, harus sering dilihat, ya. Harus sering tadi seperti ibaratnya ketemu wanita cantik tadi, ya kan?
ditanya, pengen dekat, dilihat, jangan dibiarkan internal saja tidak melihat bagaimana eksternal. Ya, selepas pelatihan ini saya berharap nanti sering engagement dengan website-nya, gitu ya. Berikutnya, Ibu Lia. Betul Ibu Lia ya? Iya. Ini siapa Bu? Afgan. Ganteng atau tidak Bu? Ganteng. Ibu kalau ketemu cowok ganteng kira-kira pengen kenalan atau enggak Bu? Kalau dulu masih muda pengen Pak. Sama, ya kan? Sama. Bapak Ibu, benang merah dari penjelasan slide saya saat ini Bapak Ibu ya. Buatlah website itu seperti wanita cantik, buatlah website Bapak Ibu seperti orang ganteng, sering dilihat, sering dikunjungi. Jadi biasakan Bapak Ibu sebelum mengajar, habis pengumuman pagi dan seterusnya ya, karena website Bapak Ibu itu update everyday real time, everyday breaking news, everyday fresh. Berarti silakan ya, buat seperti customer experience. Bukan orang lain saja yang berlama-lama melihat website Bapak Ibu, tetapi untuk internal pun juga bisa berlama-lama. Ya, nggak apa-apa Bapak Ibu ya, karena memang tempatnya agak ini ya. Agak luas. Agak luas. Jadi ada barang yang jatuh nggak apa-apa. Gitu ya Bapak Ibu ya, buatlah website seperti itu. Ini pengantar dari saya ya. Berikutnya, nah buatlah juga Bapak Ibu seperti ini, ya kan? Centung warna biru Bapak Ibu ya. Ini website sekolah lain. Buatlah website Bapak Ibu centung beda. Senin breaking news, Rabu update, Jumat fresh. Siapa yang menulis? Bapak Ibu plus kolaborasi dengan nanti anak-anak. Saya nanti akan datang ke sini Bapak Ibu, sudah sampaikan ke tim manajemen ya. Saya akan beri pelatihan ke 20 anak. Silakan nanti guru bahasa Indonesia Bu Nilo bisa pilih anak-anak yang tertarik di bidang creative writing. Kalau ini masuk mata kuliah Universitas Erlangga, jurnalistik ini namanya creative writing Bapak Ibu ya, menulis kreatif. Jadi buatlah seperti ini ya, website Bapak Ibu, sering dikunjungi, sering dilihat, karena tadi saya sampaikan di workshop SPMB 78% customer orang tua melihat official resmi. Apa itu official resmi? Website sekolah. Jadi jangan dibiarkan mangkrak Bapak Ibu ya, harus update. Nah sekarang kita mulai Bapak Ibu ya, monggo nanti bisa dicatat karena hari ini akan ditentukan pemenangnya dan Wah, Bu Nino lomba iki. betul Pak lomba Pak. Sudah sekolah Butika sudah menyiapkan hadiah. Ya, ada hadiahnya untuk pemenangnya. Kita mulai Bapak Ibu. Berita itu bahasa Indonesia Bapak Ibu. Bahasa Inggrisnya apa? News. News Bapak Ibu itu ternyata ini akronim. Maknyus. Ini tuh singkatan. Bukan maknyus ya. Beritanya hangat. News ya. Ini tuh singkatan akronim. Ada kepanjangannya. Bapak Kejono. Waduh, ikonnya datang. Ya. North, utara. Itu east. East itu mana Bapak Ibu? Timur. W itu west. S itu utara, timur, barat, selatan. Artinya apa? Berita bisa didapatkan dari segala penjuru mata angin. Segala penjuru mata angin itu bisa menjadi berita. Jadi nggak kaleng-kaleng, Bapak Ibu bisa dapatkan semua informasi itu dari 4 penjuru mata angin, ya kan? Itu. Tapi Bapak Ibu harus tahu dari 4 penjuru mata angin itu tidak semua bernilai berita. Berarti Bapak Ibu harus memetakan. Contoh, misalkan di bawah tadi saya melihat ada anak-anak ya atau ada tamu datang ke sekolah, itu bisa menjadi berita, tapi kurang bernilai berita. Lebih bernilai berita ya tadi ada acara workshop SPMB, ada acara workshop jurnalistik, ini lebih bernilai berita. Kita lebih baik meliput acara ini atau acara tadi pagi daripada sekedar
orang datang ke sekolah. Nah, Bapak Ibu harus mampu memetakan itu, harus mampu memilah itu. Nah, segala informasi yang sudah dilaporkan itu disebut berita, Pak Farid. Jadi nanti kalau Pak Farid itu pulang ke rumah, tumben orang tua tanya misalkan ya, tumben mulai kok sore. Tumben, Iya, Nak. tadi ada 2 workshop. Berarti Pak Farid sudah menyampaikan berita. Tetapi ketika Pak Farid nanti pulang, tek, masuk kamar, cuci tangan, cuci kaki, lalu tidur, tidak menyampaikan informasi apapun Bapak Ibu, today, hari ini, ke siapapun, itu belum disebut berita, karena sama sekali tidak dikabarkan. Tetapi kalau tumben mulai sore, ya Bu, tadi ada 2 pelatihan SPNB sama jurnalistik, nah itu disebut berita. Segala informasi yang masih akan dilaporkan belum disebut berita. Itu ya Bapak Ibu. Tadi news tadi. Nah, lalu Pak Rudi, tipsnya apa biar menang? Biar jadi editor, terus kemudian biar nanti setahun tidak dapat tugas dari Butika, tugasnya cuma gini. Setahun Bapak Ibu yang menang hari ini, nanti seperti ini doang. Kipas-kipas. Iya, kipas-kipas doang. Cuma nagih. Mana Pak Farid? Liputannya. Mana Bu Nino? Mana? Cuma gitu doang. Ya kan? Rahasianya apa Bapak Ibu? Tipsnya. Tadi saya sampaikan Bapak Ibu, berita itu bisa didapatkan dari 4 penjuru mata angin. Tetapi tidak semua bernilai berita. Yang bernilai berita ada berapa Pak Rudi? Ada 6. Consequences, human interest, prominence, proximity, timelines, unusual. Jadi dari 4 penjuru mata angin itu Bapak Ibu harus mampu memetakan, memilah. Ternyata yang bisa dikategorikan berita hanya 6. Dari jutaan berita di media online, Bapak Ibu, bukan lagi ratusan, jutaan, itu terbagi menjadi 6 Bapak Ibu beritanya ketika jurnalis itu membuat liputannya. Elaborasinya seperti apa Pak Rudi? Elaborasinya seperti ini penjelasannya. Consequences, penjelasannya besar kecilnya dampak peristiwa pada masyarakat. Consequences, besar kecilnya dampak peristiwa pagi tadi dan hari ini dampaknya luar biasa karena melibatkan semua guru, dan ini berarti bernilai berita. Perang AS Israel dengan Iran. Dampaknya luar biasa, bernilai berita. Kunjungan Pak Prabowo ke luar negeri, orang nomor 1, bernilai berita. Wajib liput itu, wajib liputan. Consequences, dampaknya luar biasa. 1 bulan, 2 bulan lalu, banjir bandang, longsor di Sumatera Barat, Sumatera Utara, Aceh, dampaknya besar. Terus digempur liputan berita. Peristiwa ijazah palsu, Waduh, Pria Solo. dampaknya luar biasa, berita. Dan sekarang agak Ijazah setengah, ya. ijazah Salah setengah satu palsu. Ini yang gembar-gembor tentang ijazah palsu sudah minta maaf ya. Ini tambah rumit juga misalnya. Nilai berita itu bisa Bapak Ibu tulis. Human interest, menarik atau tidak dari segi ragam cara hidup manusia. Minta maaf, seorang ibu janda punya anak 5, anaknya sarjana semua. Human interest, ini pasti kalau ditulis emosional, ada unsur menyentuh persona. Emosional itu bukan marah-marah loh, bukan loh ya, bukan marah-marah, ada unsur persona di situ, menyentuh. Kita baca tulisannya, mata kita berkaca-kaca. Ibu ditinggal suaminya, anaknya 5, lulus sarjana semua, bernilai berita. Tukang cukur
bukan tukang cukur biasa, tukang cukur presiden. Menarik. Agak salah itu profesi ini. Tukang cukur kok tukang cukur presiden? Ya, bisa jadi liputan berita, human interest, prominence, besar kecilnya ketokohan orang yang terlibat dari peristiwa tersebut, dalam peristiwa tersebut, besar kecilnya ketokohan. Saya beri contoh peristiwa satu Bapak Ibu ya, perhatikan Bapak Ibu ya, Bapak Ibu nanti mau pilih mana? Prominence. Pak Farid makan nasi pecel di kantin. Itu peristiwa satu. Peristiwa dua, Ibu Tika makan nasi pecel di lorong sekolah. Peristiwa dua. Saya tanya pada Pak Dedi. Dedi, lakone. Ayo. Bapak mau liputan mana, Pak? Kalau Bapak itu wartawan. Pak Farid makan nasi pecel di kantin dengan Bu Tika makan Nomor 2. nasi pecel di lorong. Dilawar. Pilih siapa, Pak? Ketika makan nasi pecel di lorong sekolah. Baik, mengapa kok pilih Bu Tika? Ya karena ada keunikan dari lorong itu. Bukan uniknya lorongnya, bukan. Kepala sekolah. Tokohnya. Mengapa memilih Bu Tika makan nasi pecel liputan di lorong? Bukan karena lorongnya unik, Pak. Butik tokohnya. Karena Bu Tika. ketokohan Bu Tika lebih besar, lebih gede kepala sekolah dibanding Pak Farid. Apa artinya Pak Farid? Apa arti sebuah nama? Pak Farid makan nasi pecel, makan nasi seafood di kafe sebelah ya, nggak akan saya liput. Nggak akan saya liput. Bu makan sampai jumpalitan gitu. Gak diliput. Nggak akan saya liput. Pak Farid kalah pamor ketokohan dengan Bu Tika. Nah itulah prominence. Nah Bapak Ibu harus mampu minta maaf ya Pak Farid. Batinnya Pak Farid ini nang SPMB keno, nang kene keno terus aku ya. Ya itu ya, pasti akan liputan ke Bu Tika. Karena ketokohan lebih besar, karena kepala sekolah. Pak Farid kan belum biasa, gitu kan? Berikutnya, proximity, jauh dekatnya peristiwa. Hari ini ada workshop jurnalistik, ada Mas Arif dari Inus datang meliput, dimuat di media online-nya. Dan ternyata di SMA dekat di sini SMA mana Bapak Ibu? Bayangkari juga ada workshop jurnalistik, dimuat juga oleh Mas Arif, masuk media online Inus. Pak Dedi mau baca yang mana dulu? Kalau dari proximity Pak, sama-sama Hang Tuah 4 dimuat di media online Inus, Bayangkari juga dimuat di media online Inus. Bapak mau pilih baca yang mana dulu? Ini saya sebagai orang ya. Sebagai orang, Pak. Sebagai orang. Sebagai orang. Sebagai orang. Bapak sebagai orang. Berarti Bapak sama ini dunia lain. Sebagai orang, Pak. Bapak mau baca yang mana? Kalau saya sebagai Orang. Sebagai orang pada. ya saya memilih baca SMA Angka 4. Betul, semakin dekat semakin kita baca dulu, baru setelah SMA Angka 4 Iya. Bayangkari. Itu proximity. Bapak Ibu harus tahu itu, konsep itu. Ini ya Bapak Ibu ya, TMNS ya, baru tidaknya atau penting tidaknya. Seperti slogan Jawa Pos, tagline-nya Jawa Pos kan, Jawa Pos Selalu ada yang baru. baru. Kompas, amanat hati nurani rakyat. Kompas TV, independen terpercaya. Itu kan tagline-tagline Bapak Ibu ya. Itu brand promise tadi saya sampaikan, itu jualannya. Makanya ketika Kompas TV itu memiliki jualan independen terpercaya, yang nama Bapak Ibu itu dipercaya istana Pak Prabowo, karena Kompas TV independen. Jadi ketika ada informasi terbaru dari istana, talk show-nya di Kompas. Gak mau Pak Prabowo istana itu talk show-nya di Inus. Inus punyanya siapa Bapak Ibu? Haritanu, Pak Hari,
Pak Hari punya apa? MNC punya partai apa? Perindo. Tidak mau istana talkshow di Metro. Metro punya siapa Bapak Ibu? Surya Paloh. Paloh. Surya Paloh punya apa? Nasdem. Makanya istana pasti pilih Kompas karena jualannya Kompas independen terpercaya. Terakhir, unusual, sesuatu yang tidak biasa, aneh, unik. Kalau tadi saya memberikan contoh 1 sampai 5, coba Pak Farid, unusual, peristiwa yang tidak biasa, aneh atau unik yang bisa jadi liputan berita seperti apa, Pak? Seperti anak kecil yang manjat tiang bendera. Ya, aneh, ya kan? Unik. Ya, contoh lain, contoh yang kedua Pak Farid. Anak kecil memanjat tiang bendera, aneh, unik, unusual. Contoh kedua. Satu lagi Pak Farid. Itu SMA 24 menciptakan teknologi terbaru. Apa itu? Apa? Itu kemarin itu ada tempat sampah otomatis tanpa disentuh sudah buka sendiri. Terus terang Tempat nyata. Terus terang Bapak Ibu, ini Tempat sungguh ya, nyata. itu terjadi ya. Sempat diliput media atau tidak Pak Farid? Ngundang wartawan atau tidak? Halo Bapak Ibu, sempat ngundang wartawan atau tidak? Itu uprak, Pak. Uprak Lah iya, itu kan Peristiwa. betul-betul peristiwa unik menarik kan. Bapak Ibu kalau memiliki sesuatu yang menarik, bernilai berita, tadi saya sampaikan, undang dong wartawan. Mereka itu perlu berita. Tadi loh, tanpa disentuh buka sendiri, kayak ada dunia lain loh itu. Ya kan? Ini menarik Bapak Ibu. Ya. Bu Nino tinggal, halo Mas, posisi di mana ya? Ini saya di kantor, Mas. Kita punya terobosan menarik, Mas. Ada anak menciptakan istilahnya sesuatu yang ICT ya, inovatif. Itu tadi sampah bisa bukan sendiri. Siap Bu Nino, mereka pasti datang. Dan nanti dibantu, dipromosikan. Minta maaf Bapak Ibu, jangan diketahui. Guru-guru doang. Diglobalkan ke level bukan lagi Indonesia ya, kalau media online belum masuk ke global. Presiden Donald Trump pun juga bisa baca, betul tidak Bapak Ibu? Presiden Prabowo ketika tulisan Bapak Ibu tadi karya anak tadi masuk di media Inggris, Presiden Prabowo juga bisa baca, Presiden Donald Trump bisa baca. Cuma mereka tidak nganggur, permasalahan itu kan. Kalau nganggur baca. Nah itu Bapak Ibu harus, oh ini kreatif, oh ini bernilai berita. Kata Pak Rudi undang wartawan, mereka pasti main. Cuma Bapak Ibu, meskipun free ya, Bu Nino, kalau kita mengundang wartawan, Bapak Ibu juga harus tahu habitnya wartawan ya Bapak Ibu ya. Pertama, kalau mereka datang, kalau yang datang misalnya itu laki-laki, semua media Bapak Ibu itu tidak ada yang dipanggil Pak. Jadi Bapak Ibu harus tahu persis habitnya wartawan. Kalau laki-laki ya Mas, kalau wanita ya Mbak. Minta maaf Mas, dari media mana? Yang akrab, yang hangat sekolah ini. Ya kan? Terus Bu Nino dikawal terus Bu. Mas, kemarin kami sudah kirim press release gitu. Ada yang bisa ditanyakan lagi? Atau perlu model untuk tangan untuk foto? Dikawal terus, jangan begini Bu Nino. Mas, dari media mana Mas? Inews. Mas, tunggu nang ini sih Mas ya. Tak ngurusi kelasku, wih loh Mas, rame banget Mas. Saya minta nomor Mas ya, teman. Masuk kelas, balik lagi bagaimana Bapak Ibu? Hilang. Saya tak liputan ke Pak Eri aja, wali kota. Bapak Ibu harus tahu, karena saya pernah setahun jadi wartawan. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, Bu Nino juga dan teman-teman di sini harus tahu ya, kalau di bawah jam 12 Bapak Ibu, siapkan minuman sama snack di bawah jam 12 kalau mereka datang. Di atas jam 12 Siapkan. minuman dan makan kalau di atas jam 12. Sudah Bu Nino, modalnya cuma itu. Daripada Ibu Tika mengeluarkan uang juta-jutaan untuk promosi ke media cetak. Bapak Ibu, saya pernah membantu sekolah. Mereka ada event gede Bapak Ibu ya. Ini koran Jawa Pos, ini halaman depan, ini halaman belakang. Sekolah tersebut Bapak Ibu itu pasang iklan halaman belakang, 1/4 halaman. Pak Rudi bantu tolong dong. Pak Rudi kan punya relasi di Jawa Pos ya. Kita mau promosi, ada event gede, 1/4 halaman. Coba Pak Rizal, 1/4 halaman belakang ya.
ini tulisan Jawa Pos, ini belakangnya, ya kan? 1/4 halaman color, Bapak tebak harganya berapa, Pak? Jawa Pos ya. 10 juta. Salah. Berapa? 1/4 halaman, Bapak Ibu. Pasang iklan. Sekolah tersebut minta saya, karena channel saya kan di media banyak. Berapa, Bu Nino? Juta. Tadi 10 juta salah, Ibu? Berapa? 1/4 1/4. color. Ini depan, ini belakang. Kira-kira ya. Iya, perkiraan. Kurang lebih mungkin ini Pak ya, 500.000. Terus tambah. Tadi 10 juta salah, Ibu malah menurunkan 500 Tinggi. Bapak Ibu, jangan kaget ya. Ini tulisan Jawa Pos halaman depan. Halaman depan itu jarang dipakai untuk iklan karena halaman mahal itu. Karena jendelanya Jawa Pos. Paling kalau dipasang iklan itu halaman belakang. 1/4 halaman color, minta bantuan saya pasang iklan karena sekolah tersebut memang betul ada event gede yang perlu dipromosikan di media cetak. Harganya berapa Bapak Ibu? 89 juta. Iya, 89 juta. Tadi makanya ketika paparan 10 juta kemudian diturunkan 500.000. Daripada Bapak Ibu 89 juta. Bapak Ibu modal sama snack, Makanan. kemudian terus didampingi Bapak Ibu, dipepet terus wartawan datang itu, jangan ditinggal. Mas perlu apa lagi Mas? Biasanya Jawa Pos, Bu carikan model ya, cewek 2. Bapak Ibu harus tanggap, oh ini Jawa Pos. Jawa Pos itu paling suka dia modelnya harus cantik. Berarti Bapak Ibu harus tahu, cari siswi di sini yang cantik. Model. Untuk talent. Makanya Bapak Ibu kalau baca Jawa Pos ya, ada toh model yang settingan itu tidak menarik. Semuanya cantik-cantik Bapak Ibu, itu settingan semua Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu harus tahu habitnya jurnalis ya. Itu sekedar tadi informasi. Modal minuman, modal snack dibantu diviralkan. Tadi loh sampah tadi bisa buka sendiri. Waduh. Cukup, Pak. Udah wartawan. Lanjut. Gila. Materi nih. Rumusnya Bapak Ibu ini. Kalau di matematika itu ada rumus. Saya wirawiri ketemu presiden 6 kali Bapak Ibu. Itu modelnya cuma ini, 5W plus 1H. Ya kan? Bapak Ibu harus paham betul ini ya. Saya tidak perlu menerangkan karena levelnya Bapak Ibu kan S1 minimal kan. Tahu persis apa itu 5W plus 1H. Ya kan? Kemudian untuk pembagiannya itu ada 2 Bapak Ibu. Hard news dan soft news. Jadi dari jutaan berita itu ternyata hanya dibagi ada 2. Hard news dan soft news. Tadi ada sempat teman guru curhat, Pak saya juga biasanya nulis, tapi saya biasanya menulis sastra, puisi. Itu berarti soft news. Hari ini Bapak Ibu akan saya pandu membuat berita, membuat tulisan event. Itu berarti apa? Hard news, bukan soft news. Ya. Nah, ciri-cirinya Bapak Ibu monggo ya diingat-ingat atau mau ditulis silakan. Langsung aktual. Makanya nanti setelah pelatihan ini langsung Bapak Ibu di depan Bapak Ibu sudah ada laptop, langsung praktek. Bukan laptop ya, komputer ya kan? Langsung aktual. Lugas dan bukan opini. Jadi nanti silakan Bapak Ibu itu kalau nulis itu langsung straight news to the point. Contoh, debu kapur papan tulis itu jatuh ke lantai. Straight news to the point, lugas. Bukan seperti ini. Debu kapur papan tulis itu menari-nari di atas angin, dihembus ke sana kemari, bingung mencari tempat peraduannya, lalu baru jatuh ke lantai. Itu soft news ya Pak ya? Sastra. Tetapi nanti Bapak Ibu kalau ini jadi pemenang, debu kapur papan tulis itu jatuh ke lantai, selesai, end. Itu hard news. Rumusnya 5W plus 1H, kemudian piramida terbalik ya. Apa itu parodi piramida terbalik? Piramida terbalik itu seperti ini Bapak Ibu ya, gambarannya ya. Nah ini Bapak Ibu, piramida terbalik. Piramida itu kan begini Bapak Ibu ya, dibuat terbalik. Nah begini,
Maksudnya apa? Yang penting-penting nanti Bapak Ibu kalau ini jadi pemenang ya, biar nanti kipas-kipas tadi ya. Yang penting-penting diletakkan di atas. Ke bawah tidak penting. Mengapa yang penting di atas? Karena sekarang pembaca customer itu repot. Waktunya terbatas. Saya cukup membaca paragraf 1 dan paragraf 2, highlight berita hari ini sudah saya kuasai. Highlight berita hari ini sudah saya bisa nanti sampaikan kepada orang lain. Nanti siapa tahu saya ditanya oleh guru di sekolah lain, saya bisa ngimbangi. Saya bisa bercerita juga, karena saya juga update real time. Nggak perlu sampai ke bawah, ya kan? Waktunya Bapak Ibu kan terbatas, ya kan? Itu piramida terbalik. Berikutnya, Bapak Ibu ya. Contoh ini saya beri contoh. Contoh hard news. Ya. Contoh hard news. Silakan Bapak Ibu nanti saya beri panduan ya, dibaca bersama-sama. Ya, ini ada contoh paragraf di atas, contoh hard news. Kita baca bersama-sama Bapak Ibu ya. 3, 2, 1. Cara diteriaki. Desember 2024 siang sekitar pukul 11.15 waktu Indonesia. Pak Marita ini. Menggunakan celana panjang warna hitam. Oke, baik. Pak Farid yang di belakang sana. Contoh hard news itu ada berapa paragraf, Pak? Contoh hard news ini ada berapa paragraf, Pak? Yakin? Satu paragraf. Oh, 1. Oke, sudah direvisi ya. Betul ya. Di depan ada contoh harus ini ada 1 paragraf dulu. Pak Farid lagi. 1 paragraf ini ada berapa kalimat, Pak? Hitung dhisik. Dihitung. 3. Tadi ada yang menyebut 2, ada yang menyebut 7. Kalimat itu kan diawali dari huruf kapital, diakhiri titik kan Bapak Ibu, ya kan? Ini ada 3 ya kan? 1 ya, mulai sampai mana ini? Sini ya Bapak Ibu ya. 2, ini sampai mana? Ini 3, ini sampai 1 paragraf ada 3 kalimat. Bayangkan Bapak Ibu, ini modal saya menang di Jakarta bolak-balik Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu sudah menguasai ini gampang, ya kan? Jadi tulisan Bapak Ibu nanti kalau ingin jadi pemenang itu juga harus memuat 5W plus 1H. Ini 1 paragraf Bapak Ibu. Isinya 3 kalimat, tetapi kalau kita analisis, nah ini ya, kita cek menggunakan rumus 5W plus 1H, masuk. Saya yang bertanya, Bapak Ibu yang menjawab ya. Serentak ya Bapak Ibu. Apa yang terjadi? Ada tidak Bapak Ibu tadi? Mengapa peristiwa itu terjadi? Ada tidak? Siapa yang menjadi korban peristiwa itu? Ada tidak tadi? Kapan terjadinya peristiwa itu? Ada tidak tadi? Di mana peristiwa itu terjadi? Ada tidak tadi? Bagaimana peristiwa itu terjadi? Ada juga di dalamnya sana. Perhatikan Bapak Ibu ya. 1 paragraf 3 kalimat. Rumusnya matematika dimasukkan. Tek. 5W Tuhan masuk. Pak Farid berangkat ke Jakarta. Ketemu ketua apa? Ketemu Pak Prabowo. Saya dengar di sini ketemu cleaning service. Pak Prabowo ketemu cleaning service.
Gitu Bapak Ibu. Masuk rumusnya. Lanjut. Nah ini kalau ingin sukses berikutnya. Tadi kontennya, konten beritanya sudah dapat 5W plus 1H. Rumusnya masuk. Tetapi harus dilengkapi Bapak Ibu. Harus ada head news. Kontennya tadi ini Bapak Ibu, konten itu berisi pembuka, isi, kalimat langsung. Mengapa perlu kalimat langsung? Karena ini bukan pelajaran bahasa Indonesia. Ini tuh liputan jurnalistik, ragam jurnalistik. Ciri khas ragam jurnalistik apa? Harus ada kalimat langsungnya. Biar apa? Marketing one-to-one, biar dekat. Ya kan? Mengapa media online itu laris? Mengapa koran itu masih eksis sampai sekarang? Karena dia ada kalimat langsungnya. Jadi penulisnya bercerita, dibaca oleh pembaca kayak dekat gitu, kayak intim dekat. Karena ada kalimat langsung. Kemudian closing. Closing itu apa? Pesan dari pelatihan ini apa? Bapak Ibu menemukan manfaat apa? Untuk pembaca apa? Perhatikan Bapak Ibu, head news, news body, ada closing. 1, 2, 3. News body dipecah ada 1, 2, 3. Sekarang kita elaborasi lagi Bapak Ibu. Head news itu isinya apa? Oh alah, head news itu ternyata judul Bapak Ibu. Harus ada judul berita yang menarik. Tadi pagi saya sampaikan ketika saya bertemu dengan Ibu Puan Marani ya, saya menulis esai 2 halaman, 2 lembar Bapak Ibu ya. Saya beri judul Inspirasi Wanita Indonesia. Dapat 15 juta. Inspirasi wanita Indonesia mengalahkan 1.350 tulisan seluruh Indonesia. Kita kalau sudah tingkat nasional kan harus mengalahkan seluruh Indonesia, bukan Surabaya kan gitu kan. Judulnya harus dibuat menarik, stopping power. Jadi kalau Bapak itu ini misalkan HP ya Bapak ya, terhenti scroll gini Bapak ya, tak waduh, resmi pelatih timnas panggil 41 pemain. Jadi scroll gini ya, resmi. Wah, apa ini? 41 pemain timnas dipanggil oleh John Herman pelatihnya. Judulnya menarik sekali.